ucapkan kepada mahasiswa dari Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Baik, kami undang kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, untuk dapat berada di depan. Kemudian kepada Ibu Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ibu Dr. Maharyuni M. Hum, Kepala Bagian Tata Usaha LLDT Wilayah 1, Bapak Azhar SHMH, Ketua Satuan Pengawas Internal LLDT Wilayah 1, Bapak Yuris Danilwan SE MSI PhD, untuk dapat berada di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI. Yang kami hormati Sekretaris Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Ibu Dr. Maharyuni M. Hum. Kepala Bagian Tata Usaha LLDT Wilayah 1, Bapak Azhar SHMH. Ketua Satuan Pengawas Internal LLDT Wilayah 1, Bapak Yuris Danilwan SE MSI PhD. Fungsional Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Ibu Subpelaksana Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Ibu Staf Ahli LLDT Wilayah 1, Bapak Ibu Tim Ahli Monef LLDT Wilayah 1, Bapak Ibu Anggota SPI LLDT Wilayah 1, Bapak Ibu narasumber, Bapak Dr. Yudiarto dan Bapak Darwis Ermanulu Eskom Mkom MM, serta Bapak Ibu pimpinan perguruan tinggi swasta yang berada di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, kami ucapkan selamat datang dalam kegiatan sosialisasi hasil monitoring dan evaluasi Monef Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 tahun 2021, Rabu 8 Desember 2021. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada siang hari ini kita akan bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak dan Ibu para hadirin, kami mohon untuk dapat berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kegiatan sosialisasi hasil monitoring dan evaluasi Monef Pemetaan Mutu Perguruan Tinggi Swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 tahun 2021 diselenggarakan selama 2 hari, mulai dari Rabu sampai dengan Kamis 8 sampai dengan 9 Desember 2021 di Hotel Arya Duta. Tentunya Bapak dan Ibu para peserta dapat hadir secara langsung ataupun secara daring. Dan kami ucapkan juga selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang menyaksikan kegiatan ini secara daring. Baik, acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Aziz Tambunan SHMH. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya memandunya secara Islam. Astaghfirullahaladzim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu, wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu siang hari ini.
selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan sosialisasi hasil monitoring dan evaluasi pemetaan mutu perguruan tinggi yang berada di lingkungan LLDIK Wilayah 1 Sumatera Utara tahun anggaran 2021. Untuk itu ya Allah, ya Rahman, ya Karim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau redhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik dan hidayah-Mu buat kami semua. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, kami yang hadir dalam acara sosialisasi hasil monitoring dan evaluasi pemetaan mutu perguruan tinggi swasta di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung sampai dengan saat ini. Kiranya ya Rob, jadikanlah hasil pemetaan mutu tahun ini sebagai momentum untuk meningkatkan mutu, kualitas, kesejahteraan, perlindungan bagi dosen dan tenaga kependidikan kami secara komprehensif, dan meningkatkan profesionalisme dosen-dosen kami untuk mendidik putra-putri bangsa ini menjadi mahasiswa Pancasila sejati yang religius. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami sangat mendambakan dosen-dosen kami yang menjadi pendidik-pendidik sejati, menjadi hamba-Mu yang selalu menyemai ilmu pengetahuan, mendidik dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, menjadi panutan dan inspirasi bagi anak-anak bangsa ini, sehingga bangsa ini memiliki peradaban yang unggul dan mulia, bangsa yang memiliki kecerdasan dan yang paripurna, serta berbudi pekerti yang luhur. Ya Rob, muliakanlah dosen-dosen kami dengan karya-karya mereka yang bermakna bagi anak bangsa ini. Ya Allah yang Maha mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Oleh karena itu, anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami dalam menjalani hidup dan kehidupan, serta berikanlah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan dan menyebarluaskan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami yang hadir pada acara kali ini kesehatan, kekuatan, kemudahan dan keikhlasan serta kearifan dalam mengikuti kegiatan ini selama 2 hari. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukan hati kami, padukan langkah kami, anugerahkan pengetahuan kepada kami, segarkanlah pemahaman kami agar kami bisa memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Jadikanlah kegiatan ini sebagai amal ibadah dan dapat terlaksana dengan baik. Ya Allah yang Maha Pengampun, karuniakan kepada kami jasad yang terpelihara dari maksiat, terpelihara dari harta haram, makanan haram, perbuatan haram. Izinkanlah jasad ini pulang kelak kepadamu dalam keadaan bersih dan husnul khotimah. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang bening, hati yang tidak pernah bisa lupa kepadamu, hati yang tidak pernah kesepian karena teringat kepadamu, hati yang terpesona kepadamu, hati yang selalu tentram karena yakin akan jaminan-Mu, hati yang selalu kaya karena yakin akan pemberian-Mu, hati yang selalu merasa aman karena yakin akan perlindungan-Mu yang maha kokoh. Ya Allah, ya Rahman, kami sadar ya Allah, tak sedetik pun kami bebas dari kesalahan, baik itu disengaja atau tidak. Tak sejengkal pun di hati kami yang bebas dari kesombongan, kealpaan, kehinaan. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah. Ampunkan dosa-dosa orang tua kami dan dosa orang yang telah berjasa dalam membentuk kami seperti sekarang ini ya Allah. Karena bila Engkau tidak ampuni, niscaya kami akan selamanya dalam kehinaan ya Allah. Rabbana fir lana junubana wali walidina wali masahina wali muallimina wali man lahu haqqun alaina wali man ahabba wa ahsana ilaina wali kafatil anbiya wal mursalin. Ya Allah, ya Tuhan kami, akhirnya kami hanya bisa berharap bahwa Engkaulah satu-satunya yang akan mendengar setiap keluh kesah kami, dan hanya Engkaulah yang akan mengabulkan setiap permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Abdul Aziz Tambudan SHMH yang telah memimpin doa kita pada siang hari ini. Selanjutnya laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Azhar SHMH selaku Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala LLIT Wilayah 1 Bapak Profesor Ibnu Hajar MSI. Yang kami hormati Sekretaris LLIT Wilayah 1 Ibu Dr. Mahyuni M. Hum. Yang kami hormati narasumber kita. Yang kami hormati tim ahli Pak Yuniarto dan Pak Salim. Yang kami hormati Ketua SPI Pak Yuris Anilwan. Dan yang kami banggakan peserta sosialisasi hasil monep pemetaan PTS di lingkungan LLIT Wilayah 1 Sumut yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu nama dan gelarnya. Puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahnya kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Alhamdulillah, panitia tim monep dan tim ahli sudah bekerja secara maksimal dalam mempersiapkan mulai dari pelaksanaan monep sampai dengan terlaksananya kegiatan ini. Walaupun ada terjadi kekurangan di sana sini, akan dievaluasi untuk tahun berikutnya karena sebagai manusia tidak ada yang sempurna. Semoga hasil nominasi monep perguruan tinggi tahun ini dapat menjadi perubahan bagi perguruan tinggi Bapak Ibu, baik itu dalam perbaikan dokumen dan penataan perguruan tinggi. Peserta kegiatan hasil monep pemetaan perguruan tinggi tahun 2021 berjumlah 93 orang yang luring, peserta daring 135 orang. Sekian laporan yang saya sampaikan. Kami dari panitia mohon maaf kalau dalam penyambutan dan fasilitas tempat yang ada kurang berkenan di hati Bapak Ibu, dan kita tetap menjaga prokes selama kegiatan berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Azhar SHMH selaku Ketua Panitia kita pada kegiatan siang hari ini. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah pembukaan yang akan disampaikan oleh Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Sekretaris Lembaga, Ibu Dr. Mahyuni, kemudian Kepala Satuan Pengawas LLDIKTI Wilayah 1, Pak Yuris, beserta tim kawan-kawan, Bapak Kepala Bagian Tata Usaha LLDIKTI Wilayah 1, Pak Azhar, tim ahli yang berhadir, pejabat fungsional yang juga berhadir pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu pelaksana di lingkungan LLDIKTI Wilayah 1 yang juga berhadir, kemudian khusus kepada sahabat-sahabat saya, Bapak Ibu dari perguruan tinggi swasta di lingkungan 1 LLDIKTI Wilayah 1 Sumatera Utara. Barangkali yang hadir ini ada rektor, saya lihat, ada juga wakil rektor, ada juga yang sudah bermimpi jadi rektor, ada yang siap-siap ikut pencalonan rektor. Ya, pokoknya kita semua ini calon rektor lah. Tapi nggak ada yang ngaminkan nampaknya. Takut juga, Bu. Ya. Barangkali ada SPI barangkali ya, ada dari SPMI maksud saya, penjaminan mutu, atau dari unsur-unsur yang lain dari lingkungan kampus. Tanamkan selasih di pagi hari, siramkan dia juga sambil menari. Saya ingin sampaikan terima kasih untuk kita yang hadir acara ini, karena memang sudah Bapak siapkan hadir untuk berkumpul di sini. Nanti Ibu
dari Eli itu akan bikin pantun lagi dia nanti. Misalnya di sini akan ada arena kejar-kejaran pantun, bukan berbalas pantun. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, baik yang hadir di lokasi ini melalui luring maupun yang Zoom. Ada 190-an teman-teman saya, sahabat saya yang bergabung lewat media Zoom. Semua Bapak Ibu, saya ingin sampaikan apresiasi kepada kita semua. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Saya tahu Bapak Ibu juga akhir tahun ini agak ada agenda yang padat. Ada yang mau ke Singapura, ada yang mau pergi ke Kuala Lumpur. Mungkin juga ada yang ke sebelah lumpur sana, ya kan? Tapi karena demi PTS kita, demi mutu kampus kita, Bapak Ibu rela berkorban untuk meninggalkan itu semua dan hadir di acara ini. Tangan untuk Bapak Ibu semualah. Yang teman-teman yang nggak bisa bergabung, sungguh saya bilang ke teman-teman di LDIKT, bisa nggak semuanya kita undang? Mumpung PPKM belum jalan lagi, begitu, kita kumpul aja. Gitu. Tapi ternyata begitu kita buat rencana itu, tim COVID sudah warning juga. Ini pun sebetulnya kita harus wanti-wanti dengan acara ini. Oleh karenanya saya sampaikan, mohon tetap kita tegakkan prinsip prokes. Bagaimanapun juga, makin ke belakang informasinya makin berseliweran. Ada varian baru. Saya penasaran bertemu dengan varian baru itu sebetulnya. Ya. Kalau rektor dan ketua kampus yang dia varian baru ada enggak ya? Kalau Bu Ermi variannya masih seperti yang dulu kan Bu? Universitas Harapan. Atau Ustadz yang Dharma Wangsa, mana Pak Ustadznya? Ada nih kan? Ada sana kan? Udah berubah variannya belum Pak? Belum kan? Fashionnya masih sama kan? Ya. Bapak Ibu, diskusi tahunan ini, atau katakanlah acara Monef ya, sungguh bukan Monef lah, saya ingin mengatakan ini kita diskusi bersama. Diskusi bersama dari fakta. Jadi kita tidak mau mengada-ada. Saya kira itu ya. Makanya ada teman-teman yang hadir ke tempat Bapak Ibu untuk minta informasi. Bukan mencari-cari kesalahan Pak, bukan. Lalu kalau ada yang datang seperti inspektur begitu, inspektur film India, mana ini, itu nanti kita beritahu dia. Tidak seperti itu Pak. Ada tim yang merumuskan apa yang perlu kita jaring dari potret pengelolaan kampus kita. Tadi saya barusan bersama dengan Kepala Biro Keuangan yang kebetulan menghadiri acara teman-teman LLDIKT 13. Hari ini ada LLDIKT 2 LLDIKT melaksanakan acara. Dan saya tadi karena sahabat kita itu kan anak-anak kita juga dulu. LLDIKT 13 itu adalah pecahan LLDIKT 1 Aceh. Saya hadir ke sana tadi. Kebetulan hadir Pak Samsuri, Kepala Biro Keuangan. Dana makin banyak Pak. Dipaparkan itu. Beasiswa, untuk mobility dosen, mobility mahasiswa, hibah untuk PPKM. PPKM atau PKM bukan PPKM. Hibah untuk kampus Merdeka. Tambah banyak. Apa yang disampaikan beliau, semangat atau spiritnya, pemerintah ini menginginkan ada terjadi lompatan. Bukan melompat-lompat ya, lompatan. Kampus-kampus ini menjadi center of excellence. Negeri itu berapa sih? Di Medan cuma ada berapa? 5. USU, Unimed, Politeknik, UIN, pariwisata. Coba. Mahasiswa sekarang di kita ada 200 sekian ribu. Kalau di negeri itu baru berapa? Makanya tumpuan paling besar itu sebetulnya bukan di negeri. Itu jelas tadi disampaikan oleh Kepala Biro Keuangan. Dia berharap ada alokasi anggaran yang itu kita coba kejar gitu. Tapi bukan untuk apa-apa Bapak Ibu. Memang untuk mewujudkan ya layanan pendidikan yang bermutu, layanan pendidikan yang unggul, supaya bisa menghasilkan SDM yang unggul. Tapi kan tidak mungkin dalam teori perencanaan, manajemen atau administrasi, kita hanya menerawang saja.
Makanya harus ada semacam data pijakannya. Baseline-nya itu harus tahu. Gitu kan? Kita ini sudah sedang di mana, mau kemana. Gitu. Awal ketika saya diberikan amanah memimpin Dikti, itu yang menjadi pikiran berat saya. Saya memulai dari mana ini? Adakah saya teruskan? Adakah sesuatu yang baru? Menurut saya tidak ada yang baru. Kita kan harus mendorong ini, mengejar terus naik. Semua kita mungkin paham lah. Kalau kita datang ke sini atau memimpin dari hari ke hari sama saja, rugi Pak. Waktunya habis, uangnya habis, usia kita sudah berkurang. Tapi begitu-begitu aja. Harus ada obsesi gitu. Make a dreams lah, buat mimpi gitu. Beberapa nanti bisa saya paparkan Pak data-data yang kita dapatkan di periode 2021 Pak. Mudah-mudahan ini jadi dasar bisa mungkin tidak jadi dasar apa ya utama gitu. Tapi paling tidak itulah yang kita bisa tunjukkan kondisi kita. Nanti setelah itu kita mau apa? Ya kalau nggak kita lakukan komunikasi seperti ini, kita berdiskusi, kita sharing, PR yang diberikan pemerintah kepada LLDikti, yang notabene itu arahnya ke Bapak Ibu, itu nggak bisa kita pertanggungjawabkan. Kita punya PR, Pak. Punya PR kita. IKU, ya kan? Key Performance Indicator. Indikator kinerja utama. Gak banyak yang diminta oleh kementerian, oleh Pak Nadiem. Tapi uraiannya, wah, masih banyak yang berdebat terus. Tadi juga disinggung tadi dalam paparan, ini mudah-mudahan kita semua bisa mendengar, mengikuti. Yang luring juga sama, yang daring sama. Masih berdebat. Itu teman di Aceh, saya tidak usah sebutkan. Kampusnya di Aceh. Kalau kami kirim mahasiswa kami BKM, Pak, bagaimana kami memasukkannya ke dalam transkrip, dalam kurikulum? Jelas-jelas menteri kita, Mas Nadiem, yang itu ditegaskan lagi oleh Dirjen, jangan terjebak dengan yang namanya formality, administrasi. Coba. Kalau masih menyoal namanya apa mata kuliah, lalu siapa dosennya, bobotnya berapa, balik ini. Lagunya masih, aku masih seperti yang dulu. Bapak Ibu, paradigmanya sekarang, kita memikirkan hari ini bukan untuk 5 tahun yang lalu. Kita memikirkan hari ini untuk 5-10 tahun ke depan. Belum selesai kurikulum kita, zaman berubah. Coba, mau jadi apa pula lagi kurikulum yang kita buat itu? Tantangannya di situ, Pak. Jadi paradigma berpikirnya ini harus didudukkan lagi. Nah, inilah makanya kita kumpul-kumpul ini sekarang. Mudah-mudahan apa yang kami dapatkan dari potret yang teman-teman datang ke tempat Bapak, mungkin ada errornya. Statistik itu kan tetap memungkinkan ada error. Alfa 0,0 berapa, udahlah. Tapi jangan kita persoalkan errornya. Jadi bagaimana selisih kondisi real dengan error itu yang kita coba luruskan nanti. Apa yang harus kita masuki, apa yang harus kita lakukan. Isunya kan yang paling menonjol hari ini, satu, akreditasi. Berkaitan dengan itu banyak. Dosen. Dosen itu apa? Jenjang pendidikan. Apalagi? Pangkat. Apalagi? Jabatan. Muter-muter di dosen itu aja banyak. Apalagi? Aktivitasnya. Karya penelitian, pengabdian, jurnal. Bagaimana kita mau mengatakan barometer mutu sementara basicnya, fundamentalnya nggak terjamah, nggak terpikirkan kita gitu. 10 ribuan dosen kita Bapak Ibu, tapi angkanya miris kita ketika lihat nanti profesornya baru berapa? 1% nggak ada.
Tapi saya senang Pak, dari awal saya menjelaskan tadi, saya sudah bisa mengukur. Minimal bisa saya tahu pada periode setahun saya nambah 8 profesor. Nah, kan coba. Sekarang Ibu periode saya rektor nambah doktor berapa? Nambah profesor berapa? Nambah lektor berapa? Lektor kepala berapa? Betulnya buat ukurannya nggak susah. Tapi mengembangkan programnya itulah. Jalan untuk mewujudkan itulah sebetulnya. Nanti kita tunjukkan. Saya hanya di awal ini ingin menyampaikan bagaimana kita bisa sambung rasa gitu. Ibu kalau punya masalah jangan diam aja. Bapak punya problem jangan diam aja. Jangan pula kami yang menjemput-jemputnya, kami bangun di pula, bangun. Kalian ada masalah banjir. Ya sepertinya kebanjiran ini siapa sekarang? Ayo kita interaktif. Nah dari sini saya sudah memikirkan, saya diskusi dengan teman-teman tim ahli. Apa yang bisa kita lakukan secara kontinu? Jangan temporer lagi, saya gitu. Banyak yang bisa dipermudah sekarang. Saya mau dengar nanti, kawan-kawan dosen itu mengeluh. Mungkin 2 bulan sekali, sebulan sekali kita buka Zoom. Saya yang datang lah. Kenapa pangkatnya nggak ada? Di antara ada yang namanya asisten ahli, ada yang nggak punya pangkat. Tapi ngajar dia coba. TP itu apa kemarin? Hah? Tanpa tenaga pengajar saja kan? Nah, itu tim surveinya. Besar angkanya Pak. Masa Bapak nyaman sih? Atau Bapak rektor pimpinan di tempat Bapak ada yang belum punya pangkat. Katanya dosen. Mungkin dia mikir, iya Pak, dosen kerjanya sak dos, duitnya sak sen, katanya gitu mungkin kali ya. Harusnya itu kan nggak ada. Masa ada juga akreditasi kadaluarsa? Nyaman-nyaman aja kita ini. Itu masih aman, masih lumayan. Kadaluarsa berarti masih ada. Ini tidak terakreditasi, belum terakreditasi, coba. Bapak Ibu, inilah kondisi yang kita coba, walaupun tidak cukup ya, hari ini sama besok nggak mungkin, nggak cukup lah. Tapi maksud saya ingin menstimulasi lah. Di 2022, ayo, Bapak punya program apa? Coba Bapak pasang nanti, anggaran sekian dari yayasan. Kalau memang kebutuhannya sekian, Bapak sampaikan. Kalau nanti yayasannya nyeleneh, ngengkel gitu, bilang sama saya yang bicara sama dia. Saya siap kok. Itu tugas saya. Apa yang saya dapatkan itu lewat tangan Bapak Ibu. LDT nggak punya programnya hanya satu, layanan. Kalau yang namanya dosen, guru besar, dosen meneliti, ya nggak bisa, nggak ada di kita. Di tempat Bapak. Tapi ketika itu harus saya laporkan, ya tahun ini kan kita buka nanti yang namanya kontrak kinerja kita kan. Saya laporin nanti ini. Ada beban 30% harus sudah dicapai. Dihitung-hitung 10% juga belum. Tapi nggak apa-apa, ada upaya untuk moving forward. Jangan kita bertengkar hanya di tataran pikiran, konsep menurut saya, pendapat saya, tapi nggak pernah kita mau moving. Nah, Bapak Ibu, inilah yang saya ingin awali diskusi hari ini, siang ini. Walaupun nanti panitia itu memberi apresiasi, ya kan? Kita anggaplah kerja setahun Bapak Ibu udah kerja keras ini. Keringatnya bukan lagi kuning keluar ini, udah mulai ada kebiru-biruan. Karena Bapak Ibu punya darah biru kan? Ada apresiasi. Paling tidak sebutan, universitas ini nomor 300. Nah, tepuk tangan juga. Nomor 3 maksudnya. Nomor 2, nomor 1. Tapi esensinya bukan itunya yang mau dikejar, Pak. Terus terang saya berharap beban kita ini seperti yang saya sebut tadi. Tidak cukuplah hanya kita mewakilkan dari 1-2 orang yang juara lalu kita hebat. Enggak. Ada kampus juara mendapat PKM hibah sekian M. Alhamdulillah bagus.
Juara kompetisi ini, satu dari berapa ribu, tidak representatif menurut saya. Yang begitu-begitu oke lah, seremoni yang membuat kita agak bersemangat gitu. Tapi persoalan yang paling besar kita itu tadilah, bagaimana kita bisa mendesain kampus kita ini, mewujudkan dia menjadi unggul. Unggul itu sederhana saja, semua apa yang diatur dalam regulasi terpenuhi. Capaiannya jelas. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan dalam pembukaan awal ini. Terima kasih Bapak Ibu untuk bisa bergabung, menyempatkan waktu hadir. Begitu juga dengan teman-teman yang bergabung di Zoom. Terima kasih, mohon maaf kami. Bapak Ibu tidak bisa bertemu di sini kita langsung. Mudah-mudahan situasinya nanti agak mereda bagus, makin hari makin baik. Kita bertemu nanti bersama. Kita ambil tempat yang besar. Kita manfaatkan pertemuan kita ini bukan hanya untuk katanya silaturahmi itu panjang usia Tapi kita agendakan program-program yang bisa langsung kita kerjakan sehubungan dengan program kerja kita. Misalnya harapan langsung kita buat agenda MOU. Dengan siapa? Dengan daerah, dengan mana gitu. Untuk apa? Pertukaran pelajar. Untuk apa? Mobility dosen. Untuk apa? Penerbitan bersama. Kita kan udah sering ketemu. Begitu Bapak tandatangani MOU-nya, ditandatangani oleh LDikti, langsung ada poinnya itu untuk kepentingan akreditasi. Oh, nggak bisa belum pas semester ini, semester depan dilaksanakan. Nggak bisa banyak, satu orang. Di sana ada Profesor Sirait, ahli pertanian. Pasti dia senang. Kalau ada pertanian yang dari daerah lain mengundang dia untuk pertemuan dua pertemuan, 2 minggu, 2 sesi, 3 sesi, memberi kuliah. Pasti dia senang untuk menjadi pembimbing. Pasti dia senang untuk jadi penguji. Oh, udah itu ambil PKM. Udah ribet-ribet amat. Gitu kan? Artinya bagaimana kita membuat memsimplify hal yang rumit itu jangan dibikin cemarut begini, enggak. Disederhanakan saja. Ada yang klasifikasi A, jadilah membina dia. Yang B mengayomi, yang C diayomi. Tapi juga dia punya potensi kan. Mungkin di C itu kebetulan aja dia harus C, tapi ada dosennya yang doktor. Kenapa nggak ngajar dia? Harus direncanakan, Pak. Semester depan siapa yang Bapak akan kirim? Buru-buru kita mau bayangkan ngirim ke Hongaria, mau ke Rusia, mau kemana, udahlah. Toh namanya itu keluar juga kok. Keluar dia antar kampus. Nanti agak melebar nanti, keluar Sumatera, Jawa, ada juga di Jawa yang. Saya kemarin Bapak Ibu berkesempatan ke Gunadarma ya. Dia welcome itu, Bu Margianti. Luar biasa, kampusnya luar biasa. Modern, kerjasamanya luar biasa. Perancis, Inggris, Italia, Uzbekistan, Rusia. Pertukaran dosen itu udah kayak apa aja udah. Kenapa nggak kita nempel gitu? Misalnya, saya bilang, monggo Pak. Dan ini ada bisik-bisik lah kemarin. Kalau ada yang mau pergi ke Uzbek, ayo katanya. Dia bisa bawa. Kalau ada yang mau tunjuk tangan sekarang gitu ya kan. Nanti kita rancang bulan 2, bulan 3 kan. Sekaligus ke Turki gitu. Jangan hanya ngumpul-ngumpul aja kita di Padang Lawas, muter-muter aja di sana ya kan. Sekali ke Turki gitu ya kan. Ini bukan promosi ya. Kalau ada yang mau ikut, ayo rame-rame kita pergi. Nah, habit ada. Jangan bayangkan negeri itu pun dia sudah nyaman, belum juga. Dia butuh juga kerjasama dengan kita-kita. Pak Rektor USU itu buka diri dia. Ayo, siapa yang mau riset? Saya siapkan. Nah, inilah yang perlu diuraikan Pak. Nanti dipetakan dia. Tapi kalau saya boleh mengatakan memesan, langsung arahkan dia untuk memenuhi tuntutan yang kriteria 9 itu. Supaya aman langsung. Program jalan, uang habis, tapi akreditasi akan selesai. 9 kriteria.
Bapak Ibu, inilah pembuka dari diskusi kita. Kalau memang harus dilanjutkan langsung, saya kira secara resmi, officially, this moment, this ceremony open. Kita buka dengan resmi. Gimana Bu acara? Apa perintahnya? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1 Sumatera Utara, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI yang telah membuka acara ini secara resmi. Izin kepada Ibu Sekretaris, Bapak Kepala Bagian Tata Usaha dan Pak Ketua SPI, kita akan lanjut bersama masih dengan Pak Kepala akan memaparkan materi. Jadi kami undang Bapak untuk dapat kembali ke tempat duduk yang telah kami sediakan. Selanjutnya kami undang Bapak Dr. Salim Akhtar untuk dapat berada di depan bersama dengan Bapak Dr. Yuniarto. Dan juga Bapak Darwis Erpadalu Eskom Mkom. Bapak dan Ibu para peserta hadirin, baik yang hadir secara langsung maupun melalui Zoom, kita akan langsung masuk ke pemaparan materi bersama dengan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI, Bapak Dr. Salim Akhtar, Bapak Dr. Yuniarto, Bapak Darwis Ermanalu Eskom Mkom. Acara selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Dr. Salim Akhtar untuk dapat melanjutkan sesi pemaparan materi. Kepada beliau dipersilahkan. Ini BTL namanya. Watak tembak langsung. Baik Bapak Ibu, saya akan sampaikan beberapa pointers-pointers yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan di awal tadi, semangat untuk peningkatan mutu, lalu apa yang sudah kita dapatkan oleh tim kita yang hadir di depan ini bersama tim yang besar, ya, kaitan dengan kinerja kita di LLDikti. Ya, ini hanya sekedar menambah sedikit wawasan saja. Kita sudah ada di dalam era yang kita sebut-sebut sekarang RI 4.0 dan RI 5.0. Cerita yang saya buat di sini, kuncinya yang terakhir Bapak Ibu, menghasilkan SDM yang digital talent dan global knowledge skill. Maksud saya apa? Jangan Bapak bikin program yang nggak nyambung dengan situasi sekarang, gitu. Pesannya itu aja sebetulnya. Ya, mau prodi apapun dia. Saya ulangi, mau prodi apapun. Bapak jangan pernah menutup mata dari tuntutan hari ini seperti ini. Kami nggak punya teknologi informasi. Hana masalah, kata orang Aceh. Nggak peduli. Saya cuma punya pendidikan agama, tidak ada masalah. Karena dia ada, dia hadir, dia masuk ke dalam ekosistem yang hari ini disebut-sebut dengan digital ekosistem. Itu yang pertama. Ini yang kita punya Bapak Ibu, yang ditetapkan dalam permen. Ada 8. Ada 8. Lulusan yang dapat kerja, lulusan atau mahasiswa mendapat pengalaman di luar. Magang, proyek desa, KKN, wirausaha, pertukaran. Coba, pertukaran sesuatu yang nggak sulit sebetulnya. Tidak ada pula ketentuan yang saya baca harus semua. Tidak. Satu saja pun sudah dilaksanakan MBKM. Tapi kalau bisa 2, 3, kenapa enggak? Dosen berkegiatan di luar kampus.
di industri, berarti ada mitra. Kita punya tugas untuk mewujudkan link and match. Indikator kinerja utama kita 5, Bapak Ibu 4, LDT 1. Yang nomor 5 itu apa? Link and match. Gak ada rambu-rambu. Oh, kalau bahasa Indonesia kemana linknya? Gak ada rambu-rambu itu. Kita. Semua itu dipulangkan ke kampus. Otonomi. Otoritinya ada di kampus. Praktisi mengajar dalam kampus. Silakan. Orang yang memberi kursus. Sekarang nggak lagi jadi persoalan. Karena tidak semuanya ada S2. Tidak semuanya prodi itu menyiapkan S2. Kemarin ketika kunjung ke kampusnya Pak Yuris, susah S2 bidang nautika. Tapi kapten kapal banyak. Coba. S1 cuma dia. Kalau disuruh ngajar, nunggu S2, nggak ada Pak. Di Sumatera Utara, di Sumatera. Bahkan katanya di Indonesia. Kebetulan datang kemarin Dirjen Vokasi. Kami hadir ke sana, meresmikan alat. Pak Yuris baru masang alat simulator kapal. 4,5 M. Luar biasa ini Pak Yuris. Kalau perkara komitmen, saya harus bilang, tambah lagi, kalau naikkan lagi, lain satu lagi jatuh. Simulator 4,5 M, Pak. Kecil. Tapi begitu kita masuk, seperti dalam kapal. Mual pula saya. Ini apa ini? Buat dulu gelombangnya besar, kata teknisinya. Dibuat gelombang besar. Mual kita. Padahal simulator itu yang didukung dengan artificial intelligence. Gak ada lagi modelnya nengok mana, ada batu karang, lihat. Gak ada. Belok kanan, kiri, gak ada. Semuanya sudah digital. Jangankan saya, direktur aja pun geleng-geleng kepala dia. Wah, katanya. Siapa? Ya nakoda. Nakodanya siapa? Nggak ada S2, Pak. Yang penting sekarang kompetensinya. Itu yang dimaksudkan dengan formality itu geserkan dulu. Gitu. Administratif, formality itu nggak usah jadi acuan sekarang. Kompetensi. Dosen, hasil kerjanya digunakan di masyarakat. Hasil research, hasil pengabdian. Apa yang bisa digunakan? Ini satu contoh ini. Sengaja saya pakai ini produk dari MBKM. Desa Palomerbau Percut. Ini barangnya. Sayangnya bukan orang Medan yang hadir ke situ. Dari Labuan Batu, Pak. Waktu kita diskusi, kita zoom, mau. Dalam realisasinya, Hana. Kata orang Aceh. Nih, Pak. Di Percut, Palomerbau. Tapi kita jalan terus, show must go on. LDikti sudah bekerja sama dengan sebuah yayasan, Al-Idrisi, untuk melaksanakan program MBKM yang 8 itu. Yang sudah jalan 3, magang, kewirausahaan, kemudian KKN tematik. Sudah jalan. Dan sekarang, Bapak Ibu tahu, desa itu sudah menjadi desa percontohan pariwisata oleh Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Ya, siapa yang pernah saya undang untuk ikut Zoom diskusi waktu peluncuran 8 itu? Inilah dia. Jadi, sayangnya saya tidak sempat nanti menyampaikan foto-foto kegiatannya. Program studi bekerjasama dengan mitra kelas dunia. Udahlah, itu nanti aja. Tapi kalau sanggup, monggo. Sekarang kalau Pak Yuris misalnya kampusnya kerjasama dengan India, orang nggak heran lagi, uang dia beli alat dari India. Bukan gara-gara muka Pak Yuris mirip aktor India. Udah bisa. Coba. Nah, Bapak punya potensi apa sekarang? Seperti saya ceritakan tadi, nanti Gunadarma bisa bantu. Bapak punya, jangan banyak-banyak lah. Ambil satu saja dulu. Kita uji untuk kerjasama, program studi kerjasama internasional. Kelasnya, kurikulumnya, magang, dan sebagainya.
Ada hibah untuk mobility student yang itu bisa dikaitkan dengan internasional ini. Mudah-mudahan saya tidak punya data, ada mungkin dari kita yang berangkat. Mahasiswa kita. Kelas kolaboratif. Case study. Mahasiswa jangan dikurung di dalam kelas saja, Bapak. Jangan. Namanya merdeka. Terapkanlah merdeka itu. Kelasnya merdeka. Minat yang mau dia pelajari pun merdeka. Caranya merdeka. Kan begitu jadinya. Bukan suka-suka ya. Merdeka itu bukan suka-suka. Merdeka itu dikaitkan dengan profil. Makanya ada CPL. Tetap dalam koridor itu. Ada profil lulusan, competence profile. Makanya dalam pengembangan kurikulum tidak dimulai dari nama mata kuliah. Lupakan nama mata kuliah. Tapi profilnya. Akuntansi ini yang akan Bapak tamatkan itu kayak apa orangnya, mau jadi apa, dia punya kemampuan apa. Dia respon dengan tuntutan dunia kerja seperti apa. Siapa yang mau sudah, ketika dia belum tamat sudah mau dipesan. Magang lalu nanti dia diorder untuk jadi staf, pegawai. Tak mungkin itu dikembangkan kurikulumnya dengan Bapak sendiri saja. Ketua prodi, sekretaris prodi, dosen 3 orang, 4 orang, ngungsep di balik meja, susun sendiri. Enggak. Jalan-jalanlah ke perusahaan. Panggillah pimpinan perusahaan. Bapak perlunya kayak apa, Pak? Kalau dari diskusi itu, mau tidak mau, banyak mata kuliah yang harus digugurkan. Gugurkan, Pak. Karena yang penting bukan mata kuliah, tapi kompetensi. Dari kompetensi baru bikin nama, silakan namanya, bikin sendiri nanti. Program studi berstandar internasional, itu pelan-pelan. Jadi tidak harus semuanya 88 ini harus digendong. Enggak, kami Pak 2 saja. Oke, kami 1, monggo. Kami ada 3, kamu main. Kan gitu kan? Nah, jadi nggak ada patokan. Yang patokan itu kerjakan dulu salah satu di antaranya. Ini yang mau kita jawab, Pak. Mungkin ini sudah klasik, Bapak sudah sering melihat ini. Muak juga kan? Tapi nggak apa-apa. Ini beban kita, Pak. Jangan kita hasilkan orang-orang yang membeludak ini. Di 2030, 2040 itu katanya kita punya bonus, Pak, dividen. Demographic dividend. Jumlahnya bukan tanggung, Pak. 65% penduduk Indonesia itu adalah usia produktif. Bila pada tahun 2030 kita ada 290 juta atau 270 juta, maka yang termasuk dalam kategori usia produktif adalah hampir 170 juta. 100 ya. 65% lah pokoknya. Ini mau diapain? Mau dijadikan apa ini? Sumbangan pendidikan tinggi sejauh ini kita baru hanya 15%, Pak. Yang sekolahan lah, yang mahasiswa kita ini. Ada berapa cuma? 15% dari jumlah kita, kalau ada 170 juta, selebihnya question mark. Makanya tenaga kerja kita itu katanya paling banyak itu yang tamatan SD, hampir 30%. Potensi human resources itu 32%. Kalau tamatan perguruan tinggi itu hanya sekitar 3-5%. Bagaimana kita mau jadi Indonesia maju ya? Hilang tampilannya.
Tiba-tiba. Oh Bapak Ibu, inilah teknologi, kita harus patuh kepada teknologi, bukan patuh kepada operator. Baik Bapak Ibu, tantangan saya yang terlalu lincah tadi, ternyata salah pitch. Saya lanjut, 297 juta itu kira-kira 190 atau 170 juta. Padahal prediksi tenaga kerja yang dibutuhkan itu ada 113 juta. Siapa itu yang mendapatkan itu sekarang? Ini dunia ya. Kita tidak lagi ada dalam koridor Nusantara saja. Enggak. Kita a part of worldwide people. Kita menjadi bagian dari masyarakat dunia. Komitmen dunia ini katanya di globalisasi itu memberikan ruang bagi mobilitas manusia. Mobilitas ilmu, mobilitas pengetahuan, teknologi, termasuk resources, maksud SDM maksud saya. Jangan nanti di depan rumah kita yang perbaiki PAM Tirtanadi itu orang dari Vietnam. Karena fakultas teknik kita itu nggak bisa. Misalnya, tidak dipercaya oleh perusahaan. Kira-kira gitu. Atau sebaliknya, kita bisa mengambil kesempatan bekerja misalnya di Brunei, bisa di Asia dan sebagainya. Itu tujuan kita dalam konteks mempersiapkan SDM di era 2030. Bapak Ibu, saya kira tidak saya ulang lagi, tantangan kita itu seperti yang saya sebut tadi, hari ini sudah serba digital. Banyak perusahaan yang merasionalisasi tenaga kerjanya hanya gara-gara sudah memanfaatkan sistem digital. Tergeser, itu yang disebut dengan disruption. Disruption, gangguan, terganggu Bapak Ibu. Ada yang perubahan, bergeser, berubah, shifting. Kampus harus menyiapkan lulusan dengan tren dunia kerja. Tren apa yang terjadi sekarang. Adanya teknologi informasi digital, mau tidak mau kita harus juga nyerempet ke sana, arah sana. Lulusan kita tidak cukup hanya hard skill saja. Konsepnya bagus, teknisnya bagus, hard skill, konseptual, teknikalnya bagus, tapi tidak kuat dilihat dari aspek soft skill-nya. Tidak lagi mungkin hanya mencari kerja. Karena katanya di era 2030, itu ada tersedia, ada perubahan dalam warna, jenis pekerjaan, yang itu sudah dimuati dengan aspek digital, itu antara 8 sampai 10 juta. Jenis lapangan kerja baru, bermunculan. Lalu siapa yang akan mengambil kesempatan itu? Jadi, intinya apa? Kampus harus adaptif. Kampus harus merespon, menyiapkan orang-orang yang punya tidak hanya 1, 2, 3 kemampuan. Tapi ini istilah presiden itu menyebutkannya transdisiplin. Karena katanya begini, sumbangsih bidang keilmuan di jurusan kita itu terhadap pekerjaan itu cuma 15 sampai 20%. Maksimal 30%. Yang kita jejali dengan 150 SKS 4 tahun itu Bapak Ibu, praktis hanya bisa terserap 30% dalam konteks pekerjaan. Lalu 70% lagi yang mana sekarang? Itulah yang didapatkan dari kemerdekaan dia Bapak Ibu.
Dia belajar membuka diri dengan kolaboratif. Ke depan itu orang-orang yang punya kapasitas kolaborasi. Ketika dia belajar dengan bidang ilmu yang berbeda, terjadi trans-culture study. Perbedaan bahasa, perbedaan watak, membuat dia menjadi orang yang tidak sempit. Kemampuan komunikasinya fleksibel, luas. Makanya dia mengatakan 70% itu adalah soft skill. Daya tahan, kerja keras, keluasan, terbuka dirinya, respon, empathy, problem solving, coba. Communication, collaboration, problem solving. Kapan kita persiapkan itu bagi anak-anak kita? Kalau dia tidak diterjunkan kepada dunia, keadaan yang di situ ada masalah, yang dia harus hadapi dan dia coba alami, dia pecahkan. Problem solving. Di situ baru ada benih-benih kreativitas dan inovasi. Pak Ibu, 4 ini, coba kita balik-balik kurikulum. Adakah khusus nama mata kuliahnya kolaborasi? Adakah khusus nama mata kuliahnya problem solving? Adakah khusus nama mata kuliahnya communication skill? Apakah ada khusus nama mata kuliahnya kreativitas dan inovasi? Menurut saya nggak ada. Dan itu tidak usah dibentukkan menjadi satu mata kuliah. Karena kita punya pengalaman juga yang kurang enak. Kita punya mata pelajaran pendidikan budi pekerti, justru begitu tamat anaknya, tidak berbudi. Karena dia mata pelajaran. Ini teori karakter itu mengatakan bukan lagi knowledge saja, knowing-nya bukan, knowing the good, tapi udah naik ke feeling the good dan acting the good. MBKM itu sudah masuk ke ranah acting. Saya amati ketika mahasiswa melaksanakan MBKM di Palo, dia masuk ke lumpur-lumpur itu untuk mengetahui kadar air asin, mengetahui bagaimana kualitas lumpurnya untuk membenihkan yang namanya mangrove. Dia acting. Untuk merumuskan pola kerja, dia berdiskusi 6-7 orang dalam timnya. Latar belakangnya beda-beda. Ada ekonomi, ada agama, ada teknik, ada hukum, ada bahasa. Masuk ke lumpur itu. Apa urusannya bahasa ke dalam lumpur? Tapi ketika menuliskan lumpur, pasti pakai bahasa. Di situ masuknya dia. Apa hubungannya orang teknik? Ketika bicara menanam, dia akan memikirkan teknik yang seperti apa, alatnya seperti apa. Dia lihat masalahnya. Apa hubungannya orang hukum? Oh, dia harus tahu bagaimana aturan, bagaimana legalnya untuk sebuah program. Di situ dia lihat. Beda konteksnya yang ada di Paloh Merbau ketika dia nanti berhadapan dengan masyarakat pantai yang lain. Tapi substansinya sama, dia menghadapi masalah di dalam sebuah komunitas masyarakat yang itu meminta kemampuan kreatifnya untuk memecahkan masalah. Masih ragu juga kita dengan MBKM. Tidak ada yang tidak berguna Bapak Ibu. So jangan pernah paksakan. Kalau begitu akuntansi, dia pergi sana ke akuntansi lagi. Berarti tidak membuka wawasan. Oh boleh Pak, akuntansi. Tapi di mana? Jangan lagi di Medan, jangan lagi di pergi dia ke Siantar sana. Karena di sana ada culture yang berbeda. Karena yang mau dibentuk itu bukan kognisi, wawasan tentang akuntansinya lagi, tapi applied akuntansi dalam konteks yang berbeda. Itu persoalannya Bapak Ibu. Oleh karenanya harus transformasi Bapak. Kita harus melakukan transformasi. Fleksibel. Bu, saya mau ngambil ini. Padahal prodinya sama dengan kawannya. Enggak sama, oh monggo. Tinggal nanti teknisnya Bapak atur, catatkan. Anda mau ngambil kemana, bidang apa yang mau Anda dalami, dicatatkan. Oh kalau begitu di mana masuk nanti dia? Masukkan dia dalam kolom semester 5, 6, 7. Di situ dia, magang, masuk di situ, 6 SKS. Namanya ada sudah, magang. Di semester 5 itu, lowongkan 5, 6, 7. Karena 3 berdasarkan permen,
berhak dia mendapatkan kesempatan 1, 2, 3 semester melakukan belajar di luar prodinya. Lalu sudah masuk ini sekarang sedikit ke masalah teknis. Wah, harus ada yang digeser, tentu. Kalau tadinya ada perangkat mata kuliah sampai sekian puluh, yang sama dengan tema kegiatan kita, sudah dileburkan saja. Tidak lagi ada nama mata kuliah. Langsung dosennya sewot. Demo ke depan rektor. Kami kehilangan mata kuliah. Hah, Anda kehilangan mata kuliah atau kehilangan pekerjaan? Yang pasti tidak kehilangan pekerjaan. Karena begitu di MBKM, dia jadi dosen pembimbing. Jadi dosen pendamping. Ngajar 20 orang dalam satu kelas, satu semester, hukumnya berapa? Apa bedanya dengan membimbing? Masih masuk dalam klasifikasi A, pendidikan pengajaran. Tidak kehilangan KD apa? PKD. Tidak kehilangan. Bahkan dapat uang transport. Pergi ke desa, pergi ke sana. Uang hotel. Kalau yayasannya apa? Baik budi, uang hotel, uang transport. Dapat wawasan dia, ketemu orang, banyak manggut-manggutnya dia. Songonido. Begitu rupanya ya. Oh iya ya. Dia pun jadi bertambah wawasannya. Dia hanya arsih tok, hanya mata kuliah akuntansi 1. Akuntansi in konteks. Ya. MBKM ini lupa waktu. Dibisikin. Bapak Ibu meningkatkan kompetensi, soft skill, hard skill, wawasan dan seterusnya. Penguasaan ilmu tidak lagi mono, dual, multi, tapi transdisiplin. Atau apa yang disebut dengan spesialisasi yang multi skill. Dia seorang akuntan, tapi wawasan hukumnya ada, wawasan bahasanya oke, wawasan tentang TI-nya iya, wawasan tentang apa lagi? Coba. Minimal ada 3, Pak, yang harus disuplai untuk tiap prodi ini di era sekarang. Yang pasti tidak mungkin, tidak lagi orang tidak ngerti yang namanya digital. Mau guru, mau ustadz, mau apapun menurut saya. Dia harus diberikan yang namanya kapasitas di bidang TI. Kalau begitu kemana dia? Kuliah. Kalau enggak, dia praktek saja langsung ke pusat apa komputer di sana. MBKM. Magang. Penguatan kompetensi di bidang pemahaman, pemanfaatan digital langsung di tempat praktek komputer. Berapa lama? 2 bulan. Hitung, konversikan. Oh, ternyata 2 bulan itu 6 SKS. Dapat dia 6 SKS. Magang komputer, 6 SKS. Mau apa? Siapa yang mau marah? Ya, aku yang ngatur, kata rektor. Mau marah menteri? Ente marah-marah, ente yang nyuruh kok. Semester 5 itu kan? Magang komputer, 6 SKS. Nilainya berapa? A, udah. Itu contoh misalnya. Kompetensi integrasi bidang ilmu dengan sistem teknologi digital dan juga apa yang kita persiapkan kemampuan adaptasi di era abad 21. 4 yang saya sebut tadi itu minimal Bapak Ibu adalah kemampuan adaptasi era abad 21. Communication, collaboration, problem solving, creativity, dan innovation. 4. Bapak Ibu, katanya waktu asar kita break bagi yang sholat. Pesan Ustadz, asar ini bagus di awal waktu. Pahalanya beda. Bagi yang sholat. Kalau yang enggak ya dapat pahala juga. Sudah waktu ya. Saya kira itu nanti kita masuk kepada isi. Ya, tadi isi juga, tapi ini ke apa namanya? Ke topik utamanya tentang hasil dan tindak lanjut dari Monef kita di tahun 2020. Sementara saya padakan dulu, mohon maaf, kalau ada hal yang kurang pas, tapi nanti kita lanjut setelah kita sholat. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan silahkan mengambil kewajibannya masing-masing. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 1, Bapak Profesor Dr. Ibnu Hajar MSI.
Bapak dan Ibu, kita break sejenak. Snack sudah disiapkan oleh panitia di depan. Untuk Bapak dan Ibu yang beragama Islam, bisa melakukan sholat asar di lantai 8. Yang tidak bisa menunggu di ruangan ini sembari menikmati snack yang sudah disediakan di depan, boleh diambil Bapak dan Ibu. Namun kami mohon tetap tertib dan menjaga protokol kesehatan kita. Jadi Bapak dan Ibu, kami persilakan. Kita akan masuk kembali jam 4:30 Bapak dan Ibu, jam 16.30 on time untuk melanjutkan kembali diskusi kita bersama dengan Pak Kepala di ruangan ini. Untuk Bapak dan Ibu yang daring, izin kita 30 menit break sebentar Bapak Ibu untuk sholat. Terima kasih. Selamat sore. Recording stopped.